Oke, pertama-tama kita akan bikin topologinya dulu. Jadi kita butuh server, kemudian router, kemudian client. Windows 7, kemudian Ubuntu desktop, dan Kali Linux. Nah, di sini kita pakai 3 client. Jadi terserah teman-teman mau pakai OS yang mana untuk dijadikan sebagai client, asalkan berbasis desktop. Oke, kita hubungkan dulu server dengan router 1, kemudian router 1 dengan router 2. Nah, ini kita pilih yang serial. Kemudian oh ya teman-teman, jangan lupa pakai Ethernet switch. Teman-teman ubah ke GNS3. Klik OK. Nah, sekarang hubungkan router 2 dengan switchnya, kemudian switchnya dengan client Windows 7, kemudian Ubuntu desktop dan Kali Linuxnya. Sip. Nah, di sini kita rapiin dulu. Oke. Oh ya, di sini kita gunain NAT karena nanti di servernya kita akan install beberapa package yang mana kita butuh yang namanya internet. Seperti itu. Oke, langsung saja kita akan mulai konfigurasi di router 1. Nah, ini tampilan ketika teman-teman tadi pilih klik kanan di router 1, kemudian pilih konsol. Sama aja sih untuk router 2, tapi di sini kita mulainya dari router 1. Nah, ini kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, oke, kita masukin perintah conf t enter int f0/0. Oke, jadi teman-teman cek dulu apakah sudah pas. Oke, kita masukin perintah, masukin IP-nya. Oh ya, jadi untuk memudahkan teman-teman bikin dulu perhitungan VLSM-nya. Kita masukin IP-nya 11.1, jangan lupa netmask-nya, kemudian enter. Kemudian kita aktifkan portnya dengan perintah no sh, enter, exit. Oke, kita ke serialnya int s0. Teman-teman bisa pastikan dulu s0/0, enter. Nah, kita masukin IP-nya, IP at 192.168.1133. Jangan lupa netmask-nya 252, enter. Nah, kita aktifkan portnya no sh, enter, exit. Oke, kita masuk ke DHCP-nya, IP DHCP full server. Jadi di sini kita namainnya server. Kita masukin net ID-nya, network 192.168.110. Netmask-nya jangan lupa.
240. Default router 192.168.111. Enter. Kita exit. Nah, kita akan cek IP-nya si router do sh IP root. Nah, kita akan cek si servernya do sh IP dhcp pool server. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau IP-nya sama dengan yang perhitungan kita. Oke, kita move ke router 2. Sama seperti perintah di router 1, kita ketikkan conf t enter int. Di sini teman-teman bisa cek lagi int f0/0. Enter. Masukin IP-nya. IP at 192.168.1117. Masukin netmasknya jangan lupa 240. Enter. Kita aktifkan portnya no sh. Enter. Exit. Oke, kita beralih ke serial. Di sini pakainya S0/0. Masukin perintah int S0/0. Masukin IP-nya. IP at 192.168. Tiga empat 255 255 255 252. Ntar kita aktifkan portnya no sh, kemudian enter, exit. Oke, kita ke DHCP-nya. IP DHCP pool. Nah, di sini kita namanya client. Kemudian network 192.168.1116. Jangan lupa masukin netmasknya 240. Enter. Default router 192.168.1117. Oke, ntar kita exit. Nah, kita akan cek IP routernya do sh IP root. Enter. Kemudian do sh IP DHCP pool client. Nah, di sini teman-teman bisa lihat samakan yang di perhitungan VLSM-nya kita. Oke, selanjutnya kita akan tembak ke router 1 dengan perintah IP root 110. Jangan lupa netmasknya
kemudian kita masukin IP routernya, router 1, kemudian enter. Terus kita pindah ke router 1-nya, sama seperti router 2 tadi. .255.240. Terus kita masukin IP si router 2-nya. Kita enter. Kemudian kita exit. Oke, kita ketikkan perintah ping ke router 2. 4 enter. Ya, berhasil. Kita ketikkan perintah copy run tab spasi start tab enter. Oke. Kita pindah ke router 2 sama. Yang ini kita exit dulu. Kemudian kita ping ke router 1. 1133 enter. Ya, berhasil juga. Kemudian kita copy run tab spasi start tab enter. Oke. Nah, kita akan coba masuk ke servernya. Nah, kita akan login dulu. Masukin password. Kita masuk sebagai root, sudoku. Kemudian masukin password. Oke. Kita ketikkan perintah if config -a. Oke, kita ketikkan perintah nano spasi /etc/network/interfaces. Nah, di sini kita akan edit si ENS33 ini jadi ENS3. Oke, kita akan restart dulu. /etc/init.d/networking restart. Enter. Oke, kita akan cek kembali. If config. Nah, di sini ENS3-nya sudah aktif. Dan kita akan coba ping ke router 1. 168.1133. Enter. Ya, berhasil. Kita Ctrl Z. Kita coba ping ke router 2. 192.168.1134. Enter. Oke, berhasil. Ctrl Z. Kita bersihin dulu. Nah, kita ketikkan perintah nano spasi /etc/network/interfaces. Enter.
Di sini kita akan tambahkan ENS4 iFace ENS4 inet DHCP. Nah, untuk ENS3 nya kita komen dulu. Ctrl X, Y, enter. Nah, kita akan restart dulu dengan perintah slash etc slash init.d slash networking spasi restart, enter. Oke, kita akan cek kembali if config. Nah, karena NS3 nya masih aktif, jadi kita akan reboot dulu. Nah, kita login kembali. Masukin passwordnya. Kita coba cek. Nah, NS3 nya udah nggak aktif. Nah, kita akan install Apache-nya. Jadi kita masuk dulu sebagai root. Masukin passwordnya. Nah, di sini kita ketikkan perintah apt get install Apache 2, enter. Y, enter. Jadi ini kita tunggu sampai selesai install si Apache-nya. Oke, seperti sudah selesai. Selanjutnya kita ketikkan perintah nano slash etc slash network slash interfaces, enter. Nah, di sini kita aktifin si ENS3 nya, kemudian yang ENS4 nya kita komen dulu. Ctrl X, Y, enter. Oke, kita restart dulu. Slash etc slash init.d slash networking spasi restart, enter. Nah, kita cek kembali if config.
Di sini NS4-nya masih aktif, jadi kita akan reboot dulu. Kita login kembali. Jangan lupa passwordnya. Kita akan coba cek. Nah, di sini ENS4-nya udah nggak aktif. Oke, kita akan coba buka di klien. Kita akan coba buka Apache-nya di klien. Di sini kita coba cek di Ubuntu desktop. Nah, di sini teman-teman masukin IP-nya 168.1.1.2, enter. Yap, berhasil. Nah, kita coba di Windows 7. Sama seperti sebelumnya, kita ketikkan IP. Nah, ini di close aja. Kita ketikkan IP-nya 192.168.1.1.2, enter. Yap, berhasil juga. Ini kita shutdown dulu. Dan kita akan coba untuk klien yang ketiga, si Kali Linux ini. Jadi di sini kita login dulu. Di sini teman-teman cari browser. Nah, di sini kita masukin IP-nya 168.1.1.2, enter. Oke, Apache-nya juga berhasil. Jadi ketiga klien kita sudah berhasil untuk mengakses si Apache-nya. Jadi sekian tutorial mengenai ifconfig dan Apache Web Server. Terima kasih. Oke, setelah tadi kita sudah belajar mengenai konfigurasi router dan juga tentang sampai di Apache Web Server, selanjutnya kita akan melanjutkan tutorial ini, yaitu kita akan mulai dengan ada PHP MyAdmin, MySQL, ProFTP, DNS, dan juga nanti ada Samba. Lalu kita juga akan mengedit web
masuk dulu ke Ubuntu servernya, Ubuntu server Kemu, jangan lupa. Oke. Salah, bentar. Oke, kalau udah langsung aja sudo su. Oke, lalu kita ketikkan apt get install php lib apache 2 strip mod strip php spasi php strip encrypt spasi php strip mysql spasi php strip cgi spasi php crawl terus spasi php strip JSON. Oke, ditunggu proses instalasinya sampai selesai. Kalau lemot berarti salah laptop Anda atau internet Anda. Oke, selanjutnya kita ketikkan, kita sudah selesai downloadnya, nano strip var /var/www/html /test.php, enter. Oke, lalu kita tambahkan seperti ini. Salah, ini tanda tanya. php info, lalu ini kurung tutup titik koma, terus ini tanda tanya tutup. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita Ctrl X Y, enter. Selanjutnya kita install apt get install MySQL server MySQL client. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, ini kita masukkan passwordnya, yaitu di sini terserah teman-teman. Oke, tunggu. Oke, jika sudah selesai kita install apt get install php myadmin. Oke, ini pilih Y, lalu enter. Yang ini kita pilih apache 2 pub, lalu pilih OK, enter. Ditunggu prosesnya hingga selesai. Oke, ini kita pilih aja yes, lalu kita masukkan password. Sampai selesai. Oke, jika sudah selesai kita pilih apt, kita masuk ke pro ftp apt get install pro ftp d, enter. Kita tunggu lagi, memang banyak install package-nya. Nah, ini kita pilih yang standalone, enter. Tunggu hingga selesai. Terus kita ketikkan add user, di sini
user tag jar J sesuai kode kelas kita. Enter, lalu oh ya, jangan pakai spasi add usernya ya, jadi langsung add user, tidak usah pakai spasi, lalu masukkan password. Oke, ini bisa di enter aja. Jika proses instalasi sudah selesai, kita langsung ketikkan saja setelah kita memasukkan user tadi, service pro ftpd start. Enter. Lalu kita ketikkan cd/home/vector j. Enter. Nah, jika sudah masuk, kita buat file txt vector j.txt. Lalu kita ketikkan saja di sini vector jaya, misalnya begitu. Enter. Oke, itu tadi untuk pro FTP. Selanjutnya kita akan mengubah file Apache web server. Pertama kita cd dulu, lalu kita pindah ke user Ubuntu. Oke, lalu kita bikin nano index.html. Oke, lalu di sini kita buat tagnya HTML. Di sini title kita buat tag jar J, tag jar jaya ya, J untuk jaya. Title, lalu /head, lalu masuk ke body, lalu kita ketikkan di sini H1, semisal kita masukkan namanya Elian Sion Irfan, ya 67 2018 311, lalu ada Yuni Kamariska Bota dengan NIM 67 2018 269. Lalu ini /A1. Lalu kita tutup bodinya, body. Lalu oke, kalau udah Ctrl X Y, enter. Lalu kita copy filenya ke copy index.html ke var www/html. Oke, enter. Oke, jika sudah, sekarang kita masuk ke DNS. apt get install bin 9. Y. Oke, selanjutnya kita cd etc bin, enter. Lalu kita ketikkan nano name.conf.default
type master file spasi etc plus dulu etc/bin/db.texture. Ketik file etc/bin.db. Oke, selanjutnya kita tambahkan zone. Di sini kita IP server kita balik dari oktet ketiga, berarti 11.168.192. Lalu kita ketikkan .in min addr.arpa, lalu ketik 2 type master ketik 2, lalu masuk ke file ketik /etc/bin/db.192. Oke, kita cek dulu apakah udah benar. Oke, jika sudah kita Ctrl X, Y, lalu enter, lalu kita tekan cp db.local db.texture, enter, lalu cp db.127 db.192, enter, lalu nano db.texture. Lalu setiap localhost yang ada di sini kita ubah. Di sini kita ubah menjadi trtexture.j.com. Di sini juga trtexture.j.com. Di sini juga kita ubah menjadi trtexture.j.com. Ini juga menjadi IP server kita 192.168.11.2. Jika sudah, kita pastikan dulu. Jika sudah, kita Ctrl X, Y, enter, lalu nano db.192. Sama seperti tadi, ini kita ubah menjadi trtexture.j.com. Ini juga menjadi trtexture.com. Ini juga menjadi trtexture.j.com. trtexture.j.com. Yang ini kita ubah. Nah, angka 1 di sini kita ubah menjadi tab terakhir IP kita, yaitu IP kita 2, IP server kita 2, maka kita ganti ke 2. Ctrl X, lalu Y, lalu kita ketikkan service bin 9 restart, enter. Jika sudah, kita nano di sini kita tambahkan name servernya, yaitu 192.168.11.2 sesuai dengan IP server kita. Lalu 192.168. Ini kita 10.0.2.2, lalu name server 8.8.8.8, lalu name
bisa dilihat di situ IP-nya sudah sesuai dengan IP server kita. Lalu kita coba di kliennya. Oke, sebelumnya kita ubah dulu interface-nya. Lalu PTT network interface. Aku sudah NS3 yaitu yang terhubung ke router. Selanjutnya kita coba Firefox. Kita ketikkan 192.168.11.2 Oke, berarti sudah berhasil di Ubuntu. Selanjutnya kita coba PHP MyAdmin, yaitu /php MyAdmin. Tunggu. Oke, kita masukkan di sini root, lalu masukkan password yang tadi sudah kita buat. Oke, go. Oke, berarti sudah berhasil. Kita masukkan username. Oke, ini kita sudah masuk dan ada file yang tadi sudah kita buat ya teman-teman. Kita sudah masuk ke FTP. Ini yang ada di Ubuntu desktop. Oke, kita cek web server kita yang sebelumnya sudah kita buat 68.11.2. Salah, maaf. Oke, bisa dilihat bahwa web servernya sudah berubah sesuai dengan yang kita ubah tadi. Kita coba trtechjar.com. Oke, jika masih belum bisa, kita minimize dulu Mozilla-nya. Lalu kita buka terminal. Nah, di terminal kita sudo dulu. Kita 1, 2, 3. Nah, kita masuk ke nano etc resource.com. Nah, di sini kita tambahkan name servernya, IP server kita tadi yaitu 192.168.11.2. Lalu kita Ctrl X, kita Y, kita enter. Oke, jika masih belum bisa, kita kembali ke sini, kita edit lagi resource.com-nya. Ini kita hapus saja. Oke, di sini bisa dilihat ya, DNS-nya sudah berfungsi.
Itu tadi sedikit tips and triknya jika teman-teman mungkin ketika mencoba tidak bisa. Jadi mungkin bisa resolve.conf yang di Ubuntu server ini kita ubah seperti tadi. Lalu jangan lupa ditambahkan juga IP di resolve.conf-nya yang di Ubuntu desktopnya. Oke, sekarang kita coba yang di Windows. Mungkin kasusnya bisa berbeda juga. Ini di kontrol, ini di X saja. Masuk ke Windows. Kita masuk Explorer-nya, lalu kita buka 192.168.11.2//php. Oke, ini sudah jadi PHP, tes PHP-nya. Lalu kita ubah lagi ke PHP my admin. Oke, selanjutnya kita coba FTP, yaitu FTP 2/192.168.11.2. Kita masukkan username TPG, passwordnya. Oke, ini sudah jadi ya FTP-nya. Teman-teman bisa lihat ada FTP di sini. Oke. Oke, bisa dilihat sudah berubah menjadi web server yang kita ubah tadi. Oke, kita coba tr-d.com. Oke, di sini tidak ada. Mungkin kita bisa masuk ke control panelnya dulu. Lalu kita network and internet. Di sini ada network dan sharing center. Lalu kita pilih change adapter, lokal, properties. Lalu pilih yang IPv4. Nah, di sini dia mendapatkan DNS servernya automatically. Kita ubah ke use the following. Kita masukkan IP servernya tadi. Oke, close. Kita klik saja, lalu kita coba lagi tr-d.com. Enter. Oke, berarti di sini sudah bisa ya. Apanya? Yang namanya DNS-nya. Jadi teman-teman kalau di Windows mungkin bisa diperhatikan di bagian adapter IPv4-nya DNS-nya. Bisa diubah di situ. Oke, sini kita masukkan dulu username-nya, lalu password-nya. Lalu kita buka Mozilla-nya. Oke, lalu kita coba 192.168.11.2//. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba PHP my admin-nya. PHP my admin. Oke, sudah bisa. Root 123. Oke, PHP my admin ini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita coba FTP. Yaitu kita ketikkan FTP. Kita masukkan usernya, lalu passwordnya.
Oke, sudah berubah juga. Ada tulisan TR Tech dari Jayanya, terus ada nama dan juga ada link yang sudah kami masukkan tadi. Oke, itu berupa video sudah berubah. Coba TR Tech dari j.com. Enter. Nah, belum bisa, maka kita masuk lagi ke terminalnya si Kali Linux. Karena Linux basisnya dia adalah karena Kali basisnya Linux, dia ada terminal. Ini terminalnya kalau tidak salah, betul, pasti betul. Nah, lalu kita masukkan perintah sudo su. Oke, sekarang kita nano sama seperti di Ubuntu tadi karena basisnya juga Linux. Install dot run. Oke, di sini kita tambahkan saja name servernya 192.168.11.2 sesuaikan dengan IP server teman-teman. Yes, enter. Minimize saja. Lalu ini kita coba ketemu, coba kita ulang buka browsernya. Enggak, ini browser. Oke, sudah berhasil ya di sini DNS-nya juga di Kali Linux. Berarti apa? Bisa dilakukan kalau mungkin yang basisnya Linux, teman-teman bisa menambahkan dulu resolve.conf-nya dengan cara name server lalu IP servernya teman-teman. Untuk di Windows mungkin teman-teman bisa masuk ke control panel-nya lalu diubah lagi adapternya untuk memasukkan DNS-nya. Begitu. Lalu bisa dicoba lagi di browsernya. Oke. Untuk DNS server seperti itu. Nah, jika sudah di reboot, maka kita login lagi. Lalu sudo lagi. Lalu kita cek kita cek config dulu. Oke, ternyata yang aktif udah yang sempat, jadi kita bisa menggunakannya. Bentar, saya perbesar dulu biar enak. Oke, sekarang kita masuk ke Samba. Pertama-tama kita install dulu Sambanya, yaitu dengan cara apt get install Samba. Nah, jika sudah, sebaiknya interface-nya kita balikkan dulu ke NS3 lagi. Lalu kita restart. Lalu kita reboot. Ditunggu proses bootingnya. Lalu saya login. Nah, yang aktif kan sudah yang dari IP yang dari router. Selanjutnya kita buat folder mkdir tagjar. Itu aja, kita buat folder namanya tagjar. Lalu chmod. Chmod ini fungsinya untuk mengubah hak akses. Jadi kita ubah di sini hak akses
aksesnya jadi 777. Jadi hak akses penuh untuk tagjar. Jadi bisa diedit, bisa dilihat, gitu. Bisa dibuka nanti ketika ada file-file di sana. Jadi Samba ini salah satu bentuk file sharing yang mirip dengan FTP tapi nanti melalui network. Lagi itu sedikit penjelasannya saja tentang Samba. Lalu kita masuk lagi ke caranya, etc samba smb.launch. Enter. Nah, lalu kita tambahkan di bagian paling bawahnya. Di paling bawah sebentar. Nah, di sini. Jadi kita tambahkan di sini, saya bikin namanya tagjar. Enter. Lalu saya bikin path-nya. Path-nya ini 4 folder yang telah kita buat tadi di punya saya di sini, home, ubuntu /tagjar. Jadi nanti dia langsung masuk ke folder tagjar. Terus untuk write grid table-nya kita pilih yes. Terus browse table-nya kita pilih yes. Terus guess, oke, kita pilih yes. Terus guess only-nya kita pilih yes juga. Terus read mode 077, lalu directory mode 077. Bentar, kita cek dulu. Readable-nya yes, browsable-nya yes, quest open-nya yes, quest only-nya yes, create mode 077. Oh, ini directory mode-nya 077 kali. Oke, Ctrl X Y. Bentar. Lalu kita restart sistem, ctl restart smbd. Oke, sudah, kita coba di Windows. Install. Oke, kita X saja. Lalu kita pilih di sini. Oke, lalu kita cari tadi sesuai 192.168.11.2. Oke, di sini sudah ada tagjar ya. Tagjar, jadi udah betul, udah ketemu file sharing networknya. Tinggal misalnya kita mau bikin file gitu kan, file new, teks dokumen, tab 2 aja di sini tagjar jaya. Bentar. Oke, berarti kan kita bisa menambahkan file ke dalam sini. Ini untuk file sharing yang dari server tadi. Sekarang kita coba di Ubuntu. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial OpenSSL. Pertama kita ketikkan dulu h2nmod SSL. Oke, selanjutnya service apache 2 restart. Bentar. Oke, jika sudah, kita coba buat folder mkdir spasi etc slash apache 2 slash SSL. Bentar. Oke, di sini jika keluar seperti ini errornya, berarti itu tandanya kita sudah punya foldernya ya. Foldernya sudah saya buat sebelumnya, berarti mungkin saya lupa, tapi nggak apa-apa, mungkin teman-teman nggak keluar perintah error itu nggak apa-apa, itu tandanya cuma apa, kita sudah membuat foldernya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke open SSL min open SSL rec min x509 min nodes min base 3365 min new key RSA 2048 min layout spasi etc apache 2 SSL slash apache dot key lalu spasi min out spasi etc spasi slash apache 2 slash SSL slash apache dot crt. Oke, sudah kita enter, kita tunggu. Oke, lalu kita masukkan identitasnya, bisa menyesuaikan dengan tempat teman-teman. Lalu di sini bisa kita isi, menyesuaikan dengan identitas teman-teman sendiri. Di sini kita isi juga emailnya. Nah, oke, jika sudah, kita masuk ke dalam nano etc apache 2 site available slash default min ssl dot conf. Enter. Oke, jika keluar seperti ini, di sini kita tambahkan server name servernya. Di sini kita tambahkan di bawahnya. Oke, server name-nya 192.168.1.11.2. Lalu kita masukkan titik 2443, itu merupakan portnya ya, portnya. Oke, selanjutnya di bagian SSL engine on, di sini tambahkan juga SSL certificate file etc slash apache 2 slash ssl slash apache dot crt. Selanjutnya di bawahnya kita tambahkan juga lagi SSL certificate
find /fetch /apache2 /ssl /apache.key. Oke, jika sudah, kita Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita ketikkan A2 and site default script/ssl.run. Oke, selanjutnya kita reload service apache2 Oke, sekarang kita coba di client. Oke. Kita coba masukkan https //192.168.11.2. Oke, jika keluar seperti ini, continue to the website saja, pilih. Oke, ini tandanya apa? HTTPS kita sudah berhasil dan SSL kita telah berhasil ya teman-teman. Keluar, kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan HTTPS. Selanjutnya kita coba di Ubuntu. Kita buka konsol. Kita coba akses https 2/192.168.11.2. Oke, sebentar. Oke, kita pilih advance-nya, terus data exception-nya, kita confirm. Oke, berhasil. HTTPS kita berhasil ya teman-teman. Bisa dilihat 192.168.11.2 nya bisa diakses. Selanjutnya kita coba di Kali Linux. Kita buka web browser. Kita ketikkan https 192.168.11.2. Oke, kita pilih advance. Kita pilih asip. Oke, sudah berhasil ya. HTTPS-nya bisa diakses dengan link kita. Oke, itu tadi tutorial untuk SSL-nya. Terima kasih telah menyaksikan.